Hari ini Juventus diskusikan nasib Dybala. Masa depan Paulo Dybala di Juventus akan segera diketahui. Diskusi untuk membahas perpanjangan kontrak penyerang Argentina itu kembali dilanjutkan hari ini. Dilaporkan dari Sky Sport Italia, meeting antara perwakilan Juventus dengan Giorgio Anton dan Carlos Novel selaku agen Dybala digelar pada hari Senin siang waktu Italia di markas Juventus Continasa. Wakil Presiden Pavel Nedved hadir dalam rapat ini. Pembicaraan kontrak Dybala harusnya digelar 10 Maret silam, namun ditunda. Pasalnya saat itu Juventus merasa ada prioritas lain yang harus diutamakan. Padahal saat itu agen Dybala sudah tiba di Turin. Pertemuan kali ini amat krusial sebab akan membahas kesepakatan kontrak baru aneh Dybala jadi bertahan di Turin. Kedua pihak sebetulnya sudah sepakat secara tak tertulis pada Oktober lalu, namun situasinya berubah. Tawaran 10 juta euro per musim kepada Dybala saat itu kini sudah ditarik kembali oleh Juventus. Biarkoneri diyakini akan menawarkan bayaran kontrak lebih rendah, kondisi Dybala yang rentan cedera juga berperan di sini. Untuk memberi dispensasi atas tawaran gaji yang lebih rendah, Juventus diperkirakan akan memasukkan klausul bonus terkait jumlah gol dan penampilan untuk Dybala. Andai ia keberatan, maka dipastikan ia akan cabut dari Juventus musim depan. Dybala yang akan habis kontraknya pada 30 Juni mendatang sudah mencetak 13 gol dan 6 assist dalam 29 laga musim ini. Jauh lebih baik dari musim lalu yang hanya 5 gol dan 3 assist dari 26 laga. Andai ia tak lanjut di Juventus musim depan, tak menutup kemungkinan ia akan bertahan di Serie A. Inter Milan diketahui berminat dengan jasanya. Keberadaan Mbappe Morata di sana pun bisa memainkan peran penting terhadap potensi transfer ini. Julia Cruz komentari masa depan Paulo Dybala di Juventus. Hingga saat ini, spekulasi terkait masa depan Dybala di Juventus masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya striker asal Argentina itu belum juga menandatangani kontrak baru meski kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Kondisi tersebut lantas membuat sejumlah klub top Eropa mulai mengambil ancang-ancang untuk memanfaatkan situasi. Salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkannya adalah Inter Milan. Juve bukan tanpa usaha, mereka sudah berperan kali menawarkan kontrak baru namun selalu mendapatkan penolakan dari sang pemain. Menanggapi masa depan Dybala di Juve, Julia Cruz lantas memberikan tanggapannya. Legenda Inter yang kini berusia 47 tahun itu menyarankan agar Dybala untuk pergi meninggalkan Juve jika sudah merasa tidak bahagia lagi di sana. Saya tidak bisa memberi saran apapun kepada pemain seperti Dybala, ujar Cruz kepada outlet berita Italia Bianconero. Dia adalah pemain yang telah menunjukkan bahwa dia bisa bermain di level tertinggi di sepak bola Italia dan dunia. Dia harus berpikir bahwa jika dia bahagia di suatu tempat, maka yang terbaik adalah tetap di sana. Tapi jika tidak, lebih baik pergi, pungkasnya. Manchester United tertarik angkut bek Juventus ini. Spekulasi baru muncul mengenai siapa bek yang bakal didatangkan Manchester United di musim panas nanti. Nama bek Juventus, Merih Demiral, dilaporkan jadi incaran setan merah di bursa transfer yang akan datang. Manchester United mengenakan membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Ini disebabkan mereka kemungkinan akan ditinggal 3 bek mereka, Alex Tuanzebel, Eric Bailly, dan juga Phil Jones di musim panas nanti. Di sisi lain, MU juga mulai kehabisan kesabaran dengan Harry Maguire yang performanya angin-anginan. Sehingga mereka mantap membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Fanatik melaporkan bahwa MU punya target transfer baru di musim panas nanti. Mereka akan mencoba mendatangkan Merih Demiral dari Juventus. Manchester United dilaporkan tertarik merekrut Demiral, pasalnya sang bek tampil apik di musim ini. Sang bek dipinjamkan Juventus ke Atalanta sejak awal musim kemarin. Ia menunjukkan penampilan yang impresif selama membela Ladea. Dengan usianya yang relatif masih muda, MU menilai Demiral bakal jadi opsi yang menarik untuk tim mereka, sehingga mereka ingin mengamankan jasanya. Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan jasa Demiral. Mereka mulai membuka pembicaraan dengan Juventus. Mereka tahu bahwa Juventus bersedia menjual sang bek karena Max Allegri kurang cocok dengan profil sang bek. Jadi, MU dengan mudah merayu si nyonya tua untuk melepaskan jasa bek timnas Turki tersebut di musim panas nanti.
MU dikabarkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Demiral dari Juventus. Sang bek bisa diangkat sebagai kisaran 30 juta euro di musim panas nanti. Bermain sebagai gelandang lawan Salernitana, Danilo, Juventus posisi saya. Danilo menjelaskan dirinya melakukan apa yang diminta kepadanya dan apa yang dibutuhkan tim. Danilo bermain sebagai gelandang ketika Juventus menang 2-0 lawan Salernitana di Allianz Stadium pada Minggu malam. Namun ia menyebut dirinya tidak pernah keluar dari posisi bermainnya karena Bianconeri adalah di posisinya. Juventus mendapat obat pelipur lara setelah tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions di tangan Villarreal. Pada pertengahan pekan ini, Paulo Dybala membuka skor Juventus pada menit kelima, yang diikuti dengan sundulan Dusan Vlahovic setelah meneruskan umpan crossing dari Mattia De Ciclio pada menit ke-29. Seperti yang kami katakan pada Rabu, yang kami lakukan hanyalah meminta maaf kepada para fans dan terus maju, ujar Danilo. Itu bukan penampilan terbaik kami, tapi kami menang dan itu yang terpenting. Kami membayar harga untuk ketegangan fisik dan psikologis dari pertandingan Villarreal. Ada banyak cedera dan Manuel Locatelli juga terkena COVID. Danilo pernah bermain sebagai bek tengah, bek kanan, bek kiri, dan kali ini di lini tengah untuk menutup celah lawan Salernitana. Saya tidak pernah keluar dari posisi karena Juventus adalah posisi saya, ujar Danilo lagi. Saya melakukan apa yang diminta kepada saya dan apa yang dibutuhkan tim. Juventus yang berjaya jauh dari poin sang pemuncak, AC Milan ditanya tentang peluang Scudetto. Kami melakukan pekerjaan kami melihat hasil kami sendiri, ini adalah pertandingan dengan banyak motivasi. Tapi tujuan kami adalah finish di 4 besar sehingga kami bisa lolos ke Liga Champions. Demikian komentar pemain asal Brasil itu.